Halo semua, apa kabar? Salam sehat. Video ini merupakan lanjutan materi teori untuk seri mata kuliah pengembangan aplikasi mobile, dan video kali ini berisi tentang Jetpack pada Android. Dalam pengembangan aplikasi Android, terdapat tugas atau prosedur repetitif dengan berbagai isunya yang sering dihadapi oleh developer aplikasi Android. Sebagai contoh sederhana saja, terkait kompatibilitas, bekerja dengan daur hidup Android, penanganan data, hingga pengujian. Google telah merilis Jetpack yang merupakan sekumpulan library, perangkat, dan panduan arsitektur untuk berbagai kebutuhan Android developer. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Jetpack tersebut. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mengenal dan memahami penggunaan Jetpack pada Android. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Oke, jadi apa itu Android Jetpack? Saya bercerita sedikit dahulu tentang beberapa hal yang dihadapi ketika mengembangkan aplikasi Android. Sebagai calon developer, Anda harus memahami apa yang akan dihadapi ketika membuat sebuah aplikasi Android yang utuh. Yang pertama adalah terkait kompatibilitas. Seperti yang telah saya sampaikan pada beberapa video sebelumnya, terdapat beberapa versi dari Android. Hampir setiap tahun versi terbaru dirilis. Hal ini tentu berdampak pada aplikasi yang Anda buat. Aplikasi tersebut harus dapat dijalankan pada versi terbaru dan juga versi sebelumnya. Dengan demikian, semakin banyak pengguna yang dapat menggunakan aplikasi tersebut, serta tidak ada persoalan yang ditemui pengguna ketika memakai aplikasi. Pekerjaan untuk memastikan kompatibilitas bukan pekerjaan mudah dan cenderung dapat menghabiskan energi Anda dalam pengembangan aplikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan arsitektur aplikasi atau pendekatan dalam pembuatan kode program. Terdapat banyak sekali konteks ketika mengembangkan aplikasi Android. Ada yang dikembangkan dengan database lokal saja, ada yang memiliki database pada jaringan komputer, dan pastinya ada juga yang mengkombinasikan keduanya. Belum lagi jika membicarakan framework yang sesuai untuk pengembangan. Ada desain yang mengimplementasi konsep MVM, MVP, dan berbagai pendekatan lainnya. Pada akhirnya, Anda berharap terdapat standar dalam arsitektur aplikasi Android. Hal ini tentu memudahkan tugas, khususnya jika Anda tergabung dalam suatu kelompok kerja. Kemudian yang berikutnya, penanganan data serta siklus hidup aplikasi. Pada materi tentang arsitektur aplikasi, Anda sudah ditunjukkan tentang siklus hidup aplikasi, khususnya dari sisi activity dan fragment. Jika konsep dan implementasi hal tersebut tidak diperhatikan, maka pengguna bisa menghadapi kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Contoh sederhana saja, yaitu jika pengguna sedang mengetik pesan dan pada saat tersebut ada telepon masuk, maka teks yang sudah diketik tersebut dapat terhapus. Kenapa bisa seperti itu? Jadi siklus hidup aplikasi tidak ditangani dengan baik, aplikasi tersebut masuk lagi ke tahap awal siklus hidupnya karena kehilangan fokus, sebagai akibat panggilan telepon masuk. Sementara developer tidak menangani perubahan tahapan dalam siklus hidup tersebut dengan semestinya. Penanganan data juga tidak diperhatikan. Tentu saja hal ini bisa membuat keruwetan, apalagi jika data yang ditangani berjumlah banyak. Hal lain yang ditemui pada saat pengembangan aplikasi Android adalah pengaturan permission, pembuatan notifikasi, aplikasi animasi dan transisi pada UI, hingga pengujian aplikasi. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diperhatikan saat pengembangan aplikasi Android, terlebih jika aplikasinya semakin kompleks, baik dari sisi kelompok pengguna, teknologi, hingga fitur yang ingin diimplementasikan. Nah, Anda harus pahami bahwa hal-hal tersebut akan terjadi berulang sepanjang pengembangan aplikasi Android, apalagi jika Anda terlibat dalam beberapa proyek. Lalu bagaimana kaitannya dengan Android Jetpack? Android Jetpack dirilis pada tahun 2018 dan sebenarnya terinspirasi kesuksesan Support Library. Jetpack merupakan sekumpulan library, baik berupa komponen, perangkat, serta panduan arsitektur untuk membantu developer dalam mengikuti best practices, mengurangi kode boilerplate, serta menjaga kompatibilitas antar perangkat. Android Jetpack dipakai pada semua versi platform Android. Dengan demikian, developer bisa fokus dalam menghasilkan fitur aplikasi yang diharapkan. Pada dasarnya, Android Jetpack terdiri atas support library yang telah ada sebelumnya dan ditambah dengan architecture components. Architecture components adalah salah satu pola arsitektur yang direkomendasikan oleh Google dalam pengembangan aplikasi Android. Terdapat banyak keuntungan yang ditawarkan, antara lain kemudahan dalam pengujian serta pengelolaan aplikasi. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Google secara resmi mendukung Jetpack. Hal ini berdampak pada pengembangan yang berkelanjutan dari Jetpack. Setiap kali terdapat update terhadap Google Android Library, maka Android Jetpack juga akan diupdate. Sebagai tambahan dan juga motivasi bagi Anda, berikut saya sajikan statistik penggunaan Android Jetpack. Dalam data penggunaan Jetpack per Maret 2021, yang dikutip dari situs AppBrain ini,
tercatat bahwa sekitar 92,75% dari aplikasi yang ada sudah menggunakan Jetpack. Bahkan, sekitar 98,13% dari top apps sudah menggunakan Jetpack dalam programnya. Top apps adalah aplikasi ranking 1 sampai dengan 500 yang terdaftar di US Google Play Store. Pada saat rilis Android Jetpack, komponen yang tersedia dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu Architecture, UI, Foundation, dan Behavior. Anda bisa melihat berbagai komponen dalam masing-masing kategori tersebut pada layar Anda saat ini. Hingga tahun 2021, komponen Jetpack semakin bertambah dan semakin powerful. Pada slide berikutnya, saya akan menunjukkan beberapa contoh komponen dan alamat situs resminya. Untuk penggunaan Jetpack sebenarnya cenderung mudah, karena sudah dikembangkan oleh Google untuk memecahkan persoalan repetitif yang kompleks dengan kecenderungan hanya membutuhkan baris kode yang sedikit. Intinya, saya menganjurkan kepada Anda untuk explore, serta latihan. Nah, bagaimana cara penggunaan Jetpack? Cara penggunanya adalah, Anda buka file build.gradle untuk project Anda, dan tambahkan repositori Google pada file tersebut. Semua komponen Jetpack tersedia dan dapat diakses dari Google Maven Repository. Kode programnya pada file build.gradle akan seperti ini. Nah, kemudian tambahkan komponen Jetpack seperti proses instalasi dependensi yang standar dilakukan pada Android Studio. Pada contoh ini misalnya, kode tersebut untuk menambahkan live data dan view model ke dalam project Android tersebut. Dan langkah ketiga atau langkah yang terakhir adalah mengimplementasi komponen pada kode program. Cara implementasinya sangat beragam. Anda dapat mengeksplorasi cara dan contoh implementasinya pada dokumentasi komponen tersebut dalam situs Android Developer. Berikut ini akan disampaikan beberapa komponen Jetpack yang bisa Anda pelajari hingga implementasikan pada proyek Anda. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa Jetpack memiliki komponen khusus untuk pengaturan navigasi antar layar pada Android. Terdapat komponen untuk menunjukkan emoji pada Android, baik untuk versi terbaru maupun versi yang lama. Anda juga dapat menggunakan komponen Jetpack untuk penambahan fitur autentikasi biometrik, pengujian pada Android, komponen yang memudahkan Anda untuk menambahkan kemampuan kamera pada aplikasi. Kemudian ada juga Recycler View yang merupakan komponen Jetpack. Recycler View dapat digunakan untuk menampilkan data yang besar per halaman dengan bantuan komponen paging pada Jetpack. Yang juga menarik adalah komponen Jetpack ada yang bisa digunakan untuk mencetak hingga membantu pembuatan aplikasi pada Android Auto. Anda bisa mempelajari detail dari komponen-komponen tersebut, serta mempelajari komponen lainnya pada situs resminya di Android Developer. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu contoh penggunaan Jetpack. Pada contoh ini, saya menjelaskan alur kerja, komponen Jetpack yang digunakan, serta proses yang terjadi. Di sini kita akan menggunakan 3 buah komponen Jetpack, yaitu yang pertama Room. Ya, jadi Room adalah salah satu library yang tersedia pada Android Jetpack. Kegunaannya adalah untuk menciptakan, menyimpan, mengelola data yang disimpan pada sebuah database SQLite. Kemudian View Model. View Model adalah komponen Jetpack untuk menyediakan data bagi sebuah komponen antarmuka, misalnya fragment atau activity. View Model berisi bisnis logic untuk komunikasi dengan model penanganan data. View Model menerima request dari UI terkait data dan kemudian melewatkannya ke model untuk mendapatkan respon data atau melakukan modifikasi. View Model tidak mengetahui tentang komponen UI, sehingga komponen ini tidak terpengaruh perubahan konfigurasi. Contohnya, antarmuka activity tetap menerima data dari View Model, walaupun perangkatnya dirotasi yang mengakibatkan perubahan konfigurasi. Lalu ada Live Data. Komponen Jetpack ini berperan sebagai pengamat data atau observable data holder. Dengan Live Data, maka antarmuka aplikasi Anda akan memiliki data sesuai state data tersebut. Anda tidak perlu melakukan penanganan daur hidup secara manual, data yang disediakan bagi komponen UI selalu up-to-date. Detail komponen aplikasi Android serta alur kerja pemanfaatan ketiga komponen Jetpack tersebut dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Pertama, Anda membuat antarmuka pengguna seperti activity atau fragment. Kegunaannya adalah untuk menampilkan data dan mengelola event yang terjadi pada antarmuka tersebut. Setelah membuat activity dan atau fragment, maka berikutnya Anda menyiapkan view model. Tadi sudah dijelaskan tentang komponen ini, view model nantinya yang menyimpan semua data yang dibutuhkan antarmuka pengguna. Nah, jika terjadi perubahan pada data, maka untuk memastikan antarmuka pengguna mendapatkan data sesuai state terakhir, pada program ditambahkan live data. Live data memberikan notifikasi perubahan kepada UI,
dan Anda bisa membuat kode program untuk merespon perubahan tersebut. Live Data dan View Model biasanya bekerja bersama untuk mengakses dan menyediakan data tersebut. Selanjutnya, Anda harus membuat sebuah kelas yang berperan sebagai repositori. Kelas ini yang nantinya sebagai sumber data satu-satunya untuk aplikasi. Pada kelas ini, Anda mengetikkan kode program yang menggambarkan bisnis logic untuk pengaksesan data dari sumbernya. Nah, pada contoh ini, sumber datanya hanya berupa database SQLite yang diakses menggunakan library room. Tapi ke depannya, kita akan melihat bagaimana repositori dapat mengatur data yang disediakan bagi pengguna yang bersumber dari satu atau lebih database, baik database lokal maupun yang berada pada jaringan. Yang terakhir, Anda mengimplementasi room database. Tujuannya adalah untuk mengelola data lokal dengan sumber data SQLite. Dari ilustrasi ini, Anda sudah bisa membayangkan use case untuk create, read, atau view, update, serta delete yang dilakukan terhadap table, dan datanya ditampilkan pada komponen recycler view secara baik. Arsitekturnya jelas dan dapat direplikasi dengan mudah. Kontrak antara anggota tim terkait pola kode program dapat dibuat lebih jelas dan strict. Detail contoh penggunaan Jetpack ini akan dipraktikkan pada sesi praktikum. Jadi setelah ini, Anda diharapkan mengakses video materi praktikum implementasi Jetpack. Baik, itu dia materi untuk sesi ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah, yang pertama, Android Jetpack merupakan kumpulan komponen, perangkat, dan panduan arsitektur untuk pengembangan aplikasi yang lebih cepat, reliable, dan memiliki kompatibilitas yang baik. Kemudian yang kedua, terdapat berbagai library yang tersedia pada Jetpack dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, jika ada pertanyaan, Anda diharapkan mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pengembangan aplikasi mobile. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.